sampai dikatakan Kozinudin adalah provokator. Kenapa saya sampai begini? Saya tahu kartu truf mereka sendiri. Maaf, saya garis bawahi di sini kepada seluruh bangsa saya. Ini ada permainan untuk sebuah kepentingan seseorang dan kelompok. Jika perkara ini naik, saya siap menjadi kesaksian untuk bahwa ada kepentingan dari seseorang dan kelompok untuk menjatuhkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction berita-berita menarik dan viral, tentunya berita yang terbaru ya guys ya. Kali ini gerombolan atau geng panci CS sudah semakin terdesak dan kepepet guys ya. Karena Ibu Elida Neti akan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Karena Ibu Elida Neti sudah mengetahui kartu truf mereka. Bila kasus ini naik sampai ke pengadilan, Ibu Elida Neti siap menjadi saksi dan akan buka semua gedok mereka atas tudingan ijazah palsu kepada Bapak Joko Widodo ya. Karena Ibu Elida Neti ini sudah mengetahui motif mereka, karena Ibu Elida Neti adalah pengacara dari Bapak Egy Sujana yang sudah di SP3 atau sudah dicabut dari statusnya sebagai tersangka ya guys ya. Biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan berikut ini. Tadi permintaan Bang Egy, juga Rizal bersama Roy Suryo. Roy Suryo untuk buat meng-LP-kan. Oh, jadi yang akan dilaporkan Kozinudin, Rizal Fadilah, dan Roy Suryo. Iya. Jadi tiga orang ini atas permintaan Bang Egy. Laporkan. Ya, laporkan. Yang pecundang itu adalah Kozinudin. Saya tantang dia. Pecundang itu Kozinudin. Yang lain itu, yang lugu itu, yang tidak ngerti politik. Dan hukum terutama ya. Apalagi tidak ngerti politik dan hukum. Itu diayun-ayun oleh seorang Kozinudin. Sehingga mereka nurut aja apa maunya Kozinudin. Aneh. Aneh. Padahal mereka semua orang cerdas loh. Oke. Dan akhirnya Bang Egy sendiri yang memberi pelajaran ke Kozinudin. Padahal dia yang, Bang Egy yang tadinya menarik dia tujuan untuk kaderisasi. Ya, sudah terlalu. Oke. Dan keterlaluan. Kozinudin ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Zainuddin, pengacara kondang alias si Tompel ya. Ibarat kacang lupa dengan kulitnya ya guys ya. Zainuddin Tompel ini dibesarkan di lingkungan Bapak Egy ya, yang membesarkan nama itu Bapak Egy Sujana ya. Si Tompel ini tidak tahu berterima kasih ya guys ya, seperti kacang lupa dengan kulitnya ya. Habis kamu ya. Kamu akan mencari siapa orangnya. Kalau belum tahu pasti kamu tuduh Caca. Kalau memang Caca benar, Caca dong yang mengantarkan ijazah itu ke kantor polisi. Ke Polda. Jadi jangan so hebat lu. Lu publikasi mencari apa? Saya jangan diganggu ya, saya nggak ganggu kalian. Elida Neti, pengacara dari Bapak Egy Sujana, tantang Abdul Gofur ya dan Roy CS untuk adu argumen atau debat ya. Dari raut wajah Ibu Elida Neti sudah sangat marah sekali ya kepada si panci CS ini ya. Nggak sehat. Gunakan akal sehat dengan sebuah statement kalian yang baik. Kalau kalian ingin tahu perkara ini, bukan penegakan hukum saja yang kalian gali. Itu berkolaborasi hukum dan politik dalam ijazah ini. Jadi ini politik tingkat dewa. Kalau kalian masih bersetubuh dengan itu, selamat malam dan selamat siang. Dan selamatlah kalian untuk persoalan ini. Seperti apa akhirnya. Saya yakin dan percaya keluarga kalian juga terusik. Kasihan dong. Ya kan? Yakin dan percaya kalian akan mendapatkan konsekuensi yang kalian akan sesali kemudian. Yang bilang-bilang sesat. Yang membuat narasi kebencian itu, itulah. Ada beberapa orang yang tercatat di hati saya, di hati Bang Egy. Kozinudin sudah keterlaluan. Roy Suryo sudah keterlaluan. Bilang jin iprit tuyul tahap apalah.
Saya nggak bisa lagi karena udah perasaan sudah terganggu. Ya, kalau saya boleh menarasikan, saya pernah belajar psikis ya, psikolog maksud saya. Itu Roy Suryo sudah kena psikisnya. Saya minta, ya. Betul sekali Ibu Elina Neti ya, memang Roy Suryo itu sudah putus saraf warasnya guys ya, 99% stres ya. Apalagi itu si pengacara yang inkarnasi dari zaman jahiliyah dulu ya, zaman Firaun. Ini yang menjadi dalang. Mereka-mereka itu si Panji itu yang tidak tahu hukum digerakkan atau disupir lah. Intinya itu oleh si pengacara zaman jahiliyah ini ya, si Tompel. Ngeri sekali ya. Padahal mereka ini si Roy, Panji, CS ini termasuk orang-orang yang cerdas ya. Tapi kenapa masih bisa dibohongi oleh si Zainuddin? Mungkin si Tompel ini ada kepentingan lain ya di balik ini semua ya guys ya. Ya, saya minta ya untuk kejiwaannya dicek. Lihatlah dari gesturnya. Dia menyampaikan dengan cara matanya sudah seperti apa ya, gesturnya. Tifa kan bisa membaca gestur. Betul sekali Ibu Elina Neti. Gesturnya oleh Tifa ya. Untuk semua penonton setia Sentana, Roy Suryo di videonya dikabarkan jatuh sakit guys. Mungkin ini adalah azab dari Yang Maha Kuasa ya guys ya. Saya punya ide bagus. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya meminta kepada Anda, Maksudnya RRT. panjang ya? Oh enggak, maksudnya Pak Jokowinya yang minta restoratif justice daripada. Waduh, ini si dokter Tifa Tifu ini kayaknya lagi merayu Bang Ade ya. Dia mengeluarkan rayuan-rayuannya dengan menakuti ya, bahwa kesehatan Bapak Jokowi tidak mampu untuk menjalani sidang. Ini itulah, ini si Tifa ini kayaknya mau mengajukan RJ tapi malu ya, mungkin malu dan takut ya dengan teman-temannya ya, si Panji dan si Emon, mungkin si pengacara dari zaman jahiliyah dulu ya, si Tompel. Makanya dia merayu Bang Ade ini biar Bapak Jokowi yang mengajukan RJ kepada si Tifa ini. Kan aneh sekali guys ya, lucu sekali. Ngeri sekali si Tifa ini. Dia sudah mengeluarkan rayuan mautnya atau rayuan gombalnya ya guys ya. Beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan karena beliau harus hadir. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Betul. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya. Ahli-ahli kami akan tanya. Kasihan beliau, Mas. Ya Allah, ya Robi, Mas. Anda sih ya. Dari tanggal 20 April, 24 April untuk hal itu 2025 Pak Jokowi ya sampai pasti dengan hari siap, ini. ya kan, untuk bersikap. Mas, Anda kan bukan dokter, Mas. Iya, Saya yang dokter, kalau menurut Mas. Saya kasihan sama beliau, saya, Mas. pasti beliau siap kok. Ini harapannya udah sebegininya loh di tempat kita ini. Kasihan, Mas. Ya Allah, Mas. Semakin Gimana? kurus. Bu Tifa yang kesana aja dong, silaturahmi. Ya kan? Tidak ada masalah. Ini Mas Ade, usul saya yang kedua. Minta sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang hati kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau, dengan senang hati. Kalau beliau memang mengundang saya, Dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, dengan senang hati, Mas. Kalau ya. Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya belum Mahfud MD, Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga, tidak pernah meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ini bagus sekali ya pernyataan dari Bapak Mahfud MD. Bapak Jokowi ini memang luar biasa ya, benar ya yang dikatakan oleh Bapak Egy, katakan akhlak Bapak Jokowi itu sangat bagus ya. Seorang negarawan yang taat beribadah tentunya ya. belum sebulan jadi Menko Polhukam.
berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Peringatan keras untuk para pembenci Pak Jokowi. Untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismon, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, pasang di rumah. Karena apa? Sebelum ketemu dengan para pecinta Pak Jokowi yang selama ini kan masih menahan amarah nih, benar? Kami itu menahan, Ini pernyataan dari relawan Pak Jokowi ya. Peringatan keras ini bagi si RRT ya, bahwa jangan berkuar-kuar atau menyebarkan isu yang tidak jelas atau fitnah. Selama ini masih diam. Mungkin karena kita ini ya, pendukung Bapak Jokowi ini masih menahan diri demi Bapak Jokowi ya, demi menghargai Bapak Jokowi. menahan diri. Kami mencoba untuk menahan diri, mengambil contoh bahwa orang yang kami idolakan orang baik, orang sabar. Tapi kalau ini terus-terusan, ya apa nggak kita pukulin? Demikian ya guys ya, video singkat ini. Semoga kita waras dalam menilainya, dan terima kasih saya ucapkan telah menonton video-video ini. Semoga diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberi rezeki yang melimpah ya. Yang jelas sukses selalu. Salam waras, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.